Bepergian ke luar negeri seharusnya menjadi hal yang menyenangkan. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa saat koper kesayangan Anda masuk melalui konter maskapai, saat itu juga koper Anda bisa jadi memasuki zona bahaya yang sama sekali tidak dapat Anda kendalikan? Banyak orang mengira setelah bagasi didaftarkan, semuanya aman dan maskapai akan menjaganya dengan baik. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa yang bekerja di sekitar bagasi Anda, selain staf darat yang bertanggung jawab, mungkin juga ada beberapa oknum internal dengan niat buruk. Mereka seperti burung bangkai yang bersembunyi di kegelapan, secara khusus mengincar ratusan koper di ban, berjalan untuk mencari target. Apakah Anda akan merinding ketakutan? Ini sama sekali bukan gertakan. Baru-baru ini, beredar sebuah video yang sangat meresahkan di internet. Rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas di area penanganan bagasi bandara. Dalam rekaman itu, seorang staf darat, saat tidak ada orang di sekitarnya, dengan mahir menarik koper seorang penumpang ke sudut dengan sebuah alat kecil. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ia berhasil membuka resleting koper tersebut. Kemudian dengan cepat menggeledah isinya, mengambil barang-barang berharga, lalu menutup kembali resletingnya seolah tidak terjadi apa-apa. Seluruh proses itu begitu cepat hingga sulit dilihat dengan jelas. Dan dari luar, koper itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda pernah dibuka. Baru setelah penumpang tiba di tujuan dan membuka kopernya, ia menyadari barang-barangnya hilang. Namun saat itu, pesawat sudah terbang ribuan kilometer jauhnya. Anda sama sekali tidak tahu di tahap mana, di negara mana, dan oleh siapa barang Anda dicuri. Sungguh tidak ada tempat untuk mengadu, dan hanya bisa pasrah pada nasib. Melihat hal ini, apakah Anda juga merasa khawatir? Mungkinkah koper yang Anda masukkan ke bagasi juga sedang mengalami krisis yang sama? Jangan panik dulu. Tulisan ini akan mengungkap sudut gelap yang tidak terlihat ini dan mengajari Anda cara melindungi harta benda Anda. Seorang staf darat yang telah bekerja bertahun-tahun di bandara, karena tidak tahan lagi melihat perilaku oknum yang merusak citra ini, memutuskan untuk mengambil risiko dan membeberkan semuanya. Ia akan memberitahukan jenis koper apa yang paling disukai oleh para oknum ini, barang apa yang paling sering mereka curi, dan yang paling penting, bagaimana cara membuat mereka langsung melewatkan koper Anda, bahkan tidak berani menyentuhnya. Jika Anda sering bepergian dengan pesawat atau akan segera merencanakan perjalanan, Anda harus membaca tulisan ini sampai selesai karena satu tindakan kecil di dalamnya bisa jadi menyangkut keselamatan harta benda Anda yang bernilai puluhan juta atau bahkan lebih. Baik, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Menurut pengakuan staf darat ini, ketika para oknum berniat buruk itu memilih target, mereka sama sekali tidak melakukannya secara acak. Mereka seperti pemburu berpengalaman yang akan dengan cepat menilai dari penampilan koper, apakah ada barang berharga di dalamnya, dan seberapa sulit untuk membukanya. Di antara semua jenis koper, ada satu jenis yang dianggap sebagai mangsa empuk dan paling mudah menarik perhatian mereka, yaitu koper resleting berbahan kain atau soft case. Mengapa jenis koper ini? Ada beberapa alasan yang sangat realistis. Pertama, koper berbahan kain terlalu mudah dirusak. Dalam video yang disebutkan tadi, pencuri menggunakan alat untuk mencongkel resleting. Namun, untuk koper kain, mereka bahkan tidak memerlukan alat. Hanya dengan sebilah pisau cutter yang bisa ditemukan di mana saja, mereka dapat dengan mudah membuat sobekan, lalu memasukkan tangan untuk meraba-raba isinya. Kerusakan seperti ini, jika berada di bagian bawah atau sisi koper yang tidak mencolok, kemungkinan besar tidak akan disadari oleh penumpang saat mengambil koper di korsel bagasi, kecuali jika mereka benar-benar membolak-balik dan memeriksanya dengan teliti. Mereka baru akan melihat lubang sobekan itu saat membuka koper di rumah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Alasan kedua, dan ini yang paling krusial, adalah keamanan koper jenis resleting ini. Di mata orang dalam sama sekali tidak ada artinya. Banyak orang mengira dengan membeli gembok kombinasi dan mengunci kedua kepala resleting, koper mereka sudah aman. Namun kenyataannya, kunci semacam ini hanya dapat mencegah orang baik, bukan pencuri. Bagi para oknum bandara, membuka kunci resleting seperti ini sangatlah mudah. Banyak video di internet yang mengajarkan caranya. Hanya perlu sebuah pulpen. Iya, Anda tidak salah dengar. Pulpen yang biasa kita gunakan untuk menulis.
dengan ujungnya yang tajam. Tusukkan dengan kuat ke jalur resleting, dan resleting itu akan langsung terbuka. Mereka dapat dengan mudah membuka seluruh resleting koper Anda, mengobrak-abrik isinya, dan setelah selesai, tinggal menarik kedua kepala resleting yang terkunci itu mengelilingi jalurnya, maka jalur resleting yang tadi terbuka akan kembali menyatu seperti semula. Dari luar, gembok kombinasi Anda masih terkunci dengan baik, tanpa ada bekas disentuh sama sekali. Anda mengira bagasi Anda aman, padahal isinya sudah ludes dijarah. Teknik ini sangat tersembunyi, sehingga saat Anda menyadarinya, Anda bahkan mungkin akan ragu dan berpikir apakah Anda lupa memasukkan barang tersebut, karena gemboknya terlihat begitu utuh. Sebagai perbandingan, koper hardcase yang tidak menggunakan resleting, melainkan rangka logam dan kait, jauh lebih sulit untuk mereka bobol. Koper semacam itu biasanya memerlukan kunci atau kunci mekanis yang lebih rumit. Hampir mustahil bagi mereka untuk membukanya dalam beberapa detik. Jika dipaksa dirusak, pasti akan meninggalkan bekas yang sangat jelas dan mudah ketahuan. Oleh karena itu, di area penanganan bagasi yang waktunya sangat terbatas, mereka tentu akan memilih target yang paling hemat waktu, paling mudah, dan paling tidak mungkin ketahuan. Jadi, jika Anda saat ini masih menggunakan koper resleting berbahan kain, terutama yang terlihat sudah agak tua dan resletingnya sedikit longgar, Anda benar-benar harus ekstra hati-hati karena koper Anda mungkin sudah menjadi incaran di ban berjalan. Setelah mengetahui jenis koper yang mereka sukai, pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya yang ingin mereka curi dari dalam koper? Banyak orang mungkin berpikir mereka mengincar uang tunai. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Menurut staf darat tersebut, para oknum ini biasanya hanya punya waktu beberapa detik untuk beraksi. Mereka tidak mungkin membuka seluruh koper Anda dan memeriksa pakaian satu persatu. Modus operandi mereka biasanya adalah membuka sedikit celah atau membuat lubang kecil, lalu memasukkan tangan untuk meraba. Oleh karena itu, barang yang paling mereka sukai adalah yang nilainya bisa langsung terasa saat diraba. Secara umum, ada 3 jenis barang yang menjadi target utama mereka. Yang pertama adalah produk elektronik, seperti laptop, tablet, kamera, lensa, konsol game, dan sejenisnya. Barang-barang ini biasanya berukuran cukup besar dan bentuknya khas. Begitu tangan mereka masuk dan meraba benda berbentuk kotak, dingin, dan agak berat, hampir bisa dipastikan itu adalah produk elektronik. Barang-barang ini tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga mudah dijual kembali di pasar barang bekas setelah dicuri. Bagi mereka, ini adalah target dengan imbal hasil investasi tertinggi. Banyak orang berpikir, saya akan membawa produk elektronik mahal ke kabin. Namun terkadang, karena bagasi kabin sudah kelebihan berat atau tidak muat lagi, mereka berpikir untuk memasukkan tablet lama atau kamera cadangan ke dalam koper bagasi dengan anggapan akan baik-baik saja. Pikiran akan baik-baik saja inilah yang memberi kesempatan kepada pencuri. Mereka tidak peduli apakah elektronik Anda baru atau lama. Selama itu produk elektronik, bagi mereka itu berharga. Barang kedua yang paling mereka incar adalah barang-barang mewah bermerek, seperti tas, dompet, syal sutra, kacamata hitam, dan lain-lain. Barang-barang ini biasanya memiliki kemasan khusus, seperti kantong debu dust bag atau kotak yang keras. Ketika tangan mereka meraba kantong debu dengan bahan yang terasa sangat bagus di dalam koper, atau menemukan dompet kulit dengan gesper logam yang indah, mereka hampir bisa memastikan itu adalah barang berharga. Terutama banyak orang yang berlibur ke Eropa, membeli beberapa tas bermerek, karena takut terlalu mencolok jika dibawa ke kabin atau ukurannya terlalu besar. Mereka menaruh beberapa di antaranya di dalam koper bagasi, berpikir bahwa karena terbungkus pakaian di luarnya, pasti aman. Namun, yang tidak Anda duga adalah tangan pencuri bisa saja menembus tumpukan pakaian Anda dengan akurat menemukan kantong debu yang tersembunyi di bagian paling dalam, lalu menariknya keluar. Saat Anda tiba di rumah dan dengan gembira bersiap membuka oleh-oleh hasil belanja Anda baru sadar bahwa yang tersisa hanyalah kantong debu yang kosong. Perasaan itu benar-benar seperti jatuh dari surga ke neraka. Target ketiga yang akan mereka incar mungkin akan sedikit mengejutkan Anda, yaitu obat-obatan. Yang dimaksud di sini bukanlah obat resep pribadi Anda, melainkan suplemen kesehatan berharga tinggi atau obat-obatan tertentu yang dibeli dari luar negeri. Mengapa mereka mencuri obat-obatan?
Alasannya sederhana. Beberapa obat atau suplemen tertentu merupakan barang yang diawasi di beberapa daerah atau harganya sangat mahal, sehingga memiliki pasar jual kembali yang besar. Ketika tangan pencuri meraba deretan botol yang dikemas rapi di dalam koper, mereka akan berjudi bahwa itu kemungkinan besar adalah obat-obatan bernilai tinggi tersebut. Meskipun bagi Anda itu mungkin adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kesehatan, bagi mereka itu adalah barang yang bisa ditukar dengan uang tunai. Mencuri obat Anda bukan hanya mencuri uang Anda, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan Anda. Perilaku ini sungguh sangat tercela. Jadi, kesimpulannya, produk elektronik, barang mewah bermerek, dan obat-obatan bernilai tinggi adalah 3 target utama pencurian oleh oknum bandara. Mereka memanfaatkan kelemahan koper resleting berbahan kain yang mudah dibobol dalam waktu yang sangat singkat dengan cara meraba untuk mengidentifikasi dan mengambil barang berharga dari dalam koper. Seluruh prosesnya berlangsung tanpa jejak dan tanpa disadari, membuat penumpang tidak berdaya. Mendengar ini, apakah Anda mulai merasa cemas dan khawatir tentang koper Anda? Tenang, bagian terpenting akan datang. Sekarang kita tahu modus operandi dan target mereka. Kita harus mengambil tindakan yang tepat. Staf darat yang membocorkan informasi ini akhirnya membagikan satu jurus pamungkas, sebuah metode yang bisa membuat para oknum ini otomatis menyerah saat melihat koper Anda, bahkan tidak mau mencoba. Metode ini biayanya sangat rendah, tetapi efeknya sangat baik. Metode tersebut adalah menggunakan pembungkus plastik wrapping atau tali pengikat koper. Mari kita bahas tentang pembungkus plastik terlebih dahulu. Di lobi keberangkatan banyak bandara, Anda akan melihat layanan khusus untuk membungkus seluruh koper dengan plastik. Banyak orang mengira itu hanya untuk melindungi koper dari goresan atau agar tidak pecah. Sebenarnya, ada fungsi lain yang lebih penting, yaitu anti pencurian. Bayangkan saja ketika seluruh koper dibungkus rapat dengan beberapa lapis plastik kedap udara seperti bola plastik raksasa. Bagaimana para pencuri itu akan beraksi? Mereka tidak mungkin merobek plastik itu di depan umum. Itu akan memakan waktu terlalu lama dan menimbulkan suara keras, sehingga akan segera ketahuan oleh orang lain. Bahkan jika mereka ingin menyayatnya dengan pisau, mereka harus memotong beberapa lapis plastik untuk mencapai badan koper. Ini sangat meningkatkan waktu dan risiko aksi mereka. Bagi para oknum yang berkejaran dengan waktu ini, waktu adalah segalanya. Ketika mereka melihat koper yang terbungkus seperti mumi di samping koper resleting kain tanpa pelindung apapun, menurut Anda mana yang akan mereka pilih? Jawabannya sudah jelas. Mereka akan langsung melewatkan tulang keras seperti koper Anda dan mencari target lain yang lebih mudah. Ini adalah bentuk pencegahan, membuat koper Anda yang tadinya terlihat mudah dicuri menjadi terlihat merepotkan. Jika Anda merasa biaya membungkus koper di bandara agak mahal, Anda juga bisa membeli sendiri plastik pembungkus industrial di toko online dan membungkusnya sendiri di rumah sebelum berangkat. Meskipun mungkin tidak serapi di bandara, efeknya sama saja. Selama Anda berhasil membuat pencuri merasa repot, Anda sudah separuh berhasil. Alat lain yang sama efektifnya adalah tali pengikat koper. Sebaiknya yang model menyilang, cross strap, yang dapat mengikat seluruh koper dengan kencang. Fungsi tali pengikat ini mirip dengan pembungkus plastik, yaitu untuk menambah kesulitan dan waktu bagi pencuri untuk beraksi. Ketika koper Anda diikat erat dengan tali pengikat, bahkan jika mereka berhasil membuka resleting dengan pulpen, resleting tersebut tidak akan bisa ditarik hingga membuka celah yang cukup besar untuk memasukkan tangan karena terhalang oleh tali. Mereka harus terlebih dahulu mencari cara untuk membuka tali pengikatnya. Saat ini, banyak tali pengikat yang juga dilengkapi dengan kunci kombinasi, yang berarti menambah satu lapisan keamanan lagi. Selain itu, tali pengikat yang berwarna-warni juga akan membuat koper Anda lebih mudah dikenali di ban berjalan. Pencuri juga akan khawatir, koper yang begitu mencolok, mungkin pemiliknya akan cepat menyadari jika ada yang hilang. Ini juga menambah tekanan psikologis bagi mereka. Jadi, pembungkus plastik ditambah tali pengikat koper bisa dikatakan sebagai perlindungan ganda. Meskipun kedua metode ini terlihat sederhana, bahkan terkesan konvensional, namun metode ini secara langsung menargetkan psikologi kriminal pencuri. Mereka mencari kecepatan, ketepatan, dan keefisienan. Tujuan Anda adalah membuat mereka tidak bisa bertindak cepat,
Selama koper Anda terlihat lebih memakan waktu dan lebih merepotkan daripada yang lain, kemungkinan Anda menjadi target akan menurun drastis. Tentu saja, selain jurus pamungkas ini, ada beberapa tindakan pencegahan dasar yang juga perlu kami ingatkan kembali. Pertama, seperti yang telah ditekankan berulang kali, usahakan untuk tidak menempatkan barang berharga apapun di dalam bagasi terdaftar. Uang tunai, dokumen identitas, perhiasan, produk elektronik penting, obat-obatan vital, semua ini harus, bagaimanapun caranya, diletakkan di dalam tas jinjing Anda dan tidak pernah lepas dari pandangan Anda. Ini adalah prinsip paling dasar dan paling penting. Jangan pernah punya pikiran untung-untungan. Kedua, pilihlah koper yang bagus. Jika anggaran Anda mencukupi, pertimbangkan untuk berinvestasi pada koper hardcase berkualitas baik dengan rangka aluminium dan non-resleting. Keamanan anti pencurian dari koper jenis ini secara alami jauh lebih baik daripada koper resleting kain. Ketiga, berikan tanda unik pada koper Anda. Selain menggunakan tali pengikat yang berwarna cerah, Anda juga bisa menempelkan stiker khusus atau mengikatkan syal, boneka kecil, dan sebagainya pada pegangannya. Tujuannya, pertama, agar Anda dapat mengenali koper Anda pada pandangan pertama di korsel bagasi untuk menghindari tertukar. Kedua, ini juga untuk memberitahu pencuri bahwa pemilik koper ini adalah orang yang waspada, bukan tipe pelancong yang sembarangan dan tidak peduli. Keempat, setelah menerima bagasi, pastikan untuk memeriksanya di tempat. Jangan terburu-buru meninggalkan bandara. Saat Anda menerima koper, segera periksa setiap sudutnya. Lihat apakah ada kerusakan, goresan, atau kejanggalan pada kuncinya. Jika Anda menemukan masalah, segera laporkan ke counter layanan bagasi maskapai dan ambil foto sebagai bukti. Begitu Anda meninggalkan bandara, akan jauh lebih sulit untuk mengajukan keluhan. Perjalanan adalah hal yang indah. Kita tidak seharusnya merasa takut dan tidak berani bepergian karena adanya risiko-risiko ini. Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh naif dan berpikir bahwa dunia ini sepenuhnya aman. Sedikit persiapan lebih akan mengurangi risiko. Tulisan ini telah mengungkap sisi gelap pencurian bagasi di bandara dan juga memberikan solusi yang sangat konkret dan efektif. Semoga semua orang dapat mengingat pengetahuan ini, mulai dari memilih koper, mengemas barang bawaan, hingga tindakan perlindungan terakhir. Lakukan semua persiapan dengan matang. Jangan biarkan uang hasil jeripaya Anda dan souvenir yang Anda beli akhirnya menjadi milik orang lain yang tidak bertanggung jawab di tempat yang tidak kita lihat.